Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan ini, ketika pencobaan demi pencobaan datang silih berganti dalam kehidupan kita, kadang kita sampai pada satu titik di mana kita mempertanyakan, di manakah Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan di Klasis Selatan GITJ, kami berkunjung ke tempat salah satu hamba Tuhan di GITJ Ndorang, di rumah Bapak Pendeta Moses Susilo, di mana di sana beberapa jemaatnya mengalami dampak dari banjir. Bahkan Bapak Pendeta Moses Susilo sendiri pun mengatakan bahwa menceritakan kepada saya bagaimana sebelum banjir menerjang area persawahannya, dia berkata kepada saya, "Pak Aan, setiap malam saya dengan anak saya Filipus selalu datang ke sawah untuk berdoa, mendoakan supaya sawah dan padi yang kami tanam boleh sungguh memuaskan hasilnya nanti. Tetapi tiba-tiba air datang dan menenggelamkan." Saudaraku, kalau kita lihat padi ini masih bisa tertolong, tetapi di tempat Pak Pendeta Moses di sana sudah terbenam semuanya. Ya, ini adalah satu bencana yang tidak bisa kita untuk menolaknya karena Tuhan izinkan semuanya ini boleh terjadi. Tetapi kata Pak Pendeta Moses, saudaraku, demikian. Namun Tuhan itu baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Sungguh pengharapan yang luar biasa yang patut kita teladani dari seorang Bapak Pendeta Moses Susilo. Saudaraku, kesempatan kali ini pun kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, berpengharapan di dalam perjanjian Allah. Oleh sebab itu sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa saat ini Engkau akan menolong kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong kami sehingga kami boleh Tuhan mampukan untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Saudaraku, dengan tema berpengharapan di dalam perjanjian Allah, dengan tema ini kita bersama-sama akan belajar pentingnya sebuah pengharapan di dalam perjanjian Allah. Saudara-saudara, pengharapan itu digambarkan seperti sauh, atau bisa kita lebih kenal dengan jangkar. Seringkali pengharapan itu digambarkan seperti jangkar. Mengapa jangkar? Karena jangkar ini, saudara, fungsi daripada jangkar adalah ketika jangkar ini ditanam di dasar lautan, maka bisa menahan kapal dari ombak ataupun badai yang menerpa kapal. Sehingga kapal ini meskipun ada angin, ada badai, ada ombak, kapal ini tetap pada posisinya, tidak sampai terhantam dan
hancur oleh ombak atau badai ini. Sangat penting juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita itu memiliki pengharapan dalam perjanjian Allah. Saudaraku, kita tahu perjanjian Allah itu semua tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak janji-janji Tuhan, sehingga kita akan hidup di dalam pengharapan akan janji-janji Tuhan itu. Pengharapan itu digambarkan seperti jangkar, tidak kelihatan karena dia di dasar, di dalam air seperti itu. Dia ada di dasar sebuah lautan dan tidak kelihatan memang, tetapi memiliki fungsi yang luar biasa dahsyat. Bagaimana fungsi jangkar adalah menahan kapal dari badai atau ombak. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki pengharapan dalam perjanjian Allah. Kenapa kita harus memiliki pengharapan itu? Saudaraku, kalau kita melihat konteks firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan yang 15, kita akan sangat mengerti pentingnya pengharapan di dalam perjanjian Allah ini. Yang pertama, saudaraku, kenapa kita harus memiliki pengharapan dalam perjanjian Allah? Karena dengan pengharapan itu kita dapat mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah. Di mana di ayat yang ke-9 dari pasal 1 ini kita tahu Yesus Kristus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, baptisan Yesus Kristus ini menunjukkan, meneguhkan siapakah dirinya. Identitas Yesus Kristus diungkapkan oleh Allah sendiri, bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihinya dan kepadanya lah Allah berkenan. Status, saudara, status Yesus Kristus dijelaskan dengan sangat jelas di ayat yang ke-9 ini. Demikian juga, saudaraku, ketika kita menyandang status sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ini tidak gampang. Ada banyak hal yang bisa membuat status kita sebagai orang percaya ini hilang. Ketika kita memproklamirkan diri kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, di mana kita benar-benar menyandang status sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Status ini, saudara, sangat tidak mudah untuk menjaganya. Ada banyak potensi yang bisa membuat kita kehilangan status ini. Pasangan hidup mungkin, perekonomian mungkin, persoalan kita yang tidak kunjung selesai mungkin, kesulitan-kesulitan hidup yang tidak kunjung rampung mungkin. Saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita potensi kehilangan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam janji-janjinya Tuhan. Karena Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa Dia tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji apa? Menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan ini selalu rata, saudara. Kadang ada genangan air, kadang ada lobang, kadang ya rata. Jalan kehidupan kita sebagai orang percaya pun tidak mudah. Kadang kita mengalami naik turun, bahkan mungkin juga kejegong-jegong juga di dalam lubang. Tetapi Tuhan janjikan apa? Sebuah kekuatan untuk kita terus melalui jalan itu. Supaya apa? Status kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hilang. Status kita sebagai orang percaya tetap terus kita miliki. Oleh sebab itu, saudaraku, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan karena janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, ketika kita berharap kepada Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah kecewa. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus memiliki pengharapan di dalam perjanjian Allah? Yaitu supaya kita mampu menghadapi pencobaan-pencobaan yang akan kita alami.
Saudaraku, di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 15 ini juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus ketika dia sesudah dibaptis, maka roh Allah membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai oleh si jahat. Kita tahu saudaraku bahwa Tuhan Yesus di padang gurun di antara binatang-binatang liar. Apa maksud Alkitab menulis binatang-binatang liar? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, binatang-binatang liar yang hidup di antara Tuhan Yesus adalah kuasa-kuasa kegelapan yang bisa saja sewaktu-waktu terus mencobai Tuhan. Binatang-binatang liar yang dimaksud Alkitab adalah kuasa-kuasa si jahat yang sewaktu-waktu bisa menjatuhkan Tuhan, menyerang Tuhan, mencobai Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan hidup di antara binatang-binatang liar itu, kuasa-kuasa jahat itu, kuasa-kuasa gelap itu. Dan demikian pun hal ini menjadikan kita mengerti bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita memproklamirkan diri kita sebagai orang percaya, identitas kita adalah orang Kristen, saudara. Kita pun mengalami yang namanya hidup di antara binatang-binatang liar. Artinya kita selalu hidup di antara kuasa-kuasa gelap yang sewaktu-waktu bisa menjatuhkan kita. Kalau kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kepada janji-janjinya Tuhan, saudaraku percayalah, kita bisa jatuh sewaktu-waktu. Kita bisa kehilangan kekuatan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan si jahat ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang tahu kelemahan kita, yang tahu akan setiap apa yang menjadi kerapuhan kita. Kalau kita tidak memiliki pengharapan di dalam janji-janji Tuhan, maka kita akan mudah sekali dikalahkan oleh si jahat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, manifestasi dari kuasa gelap itu bisa beraneka macam. Tujuannya satu, mencuri sukacita kita, membinasakan iman kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi hamba Tuhan, saya hanya bisa matur di hadapan panjenengan semua. Mari, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam janji-janjinya Tuhan. Niscaya kita akan mampu menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang sewaktu-waktu bisa menyerang dan menghancurkan hidup kita. Janji-janji Tuhan itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Ingat, ketika Tuhan mematahkan setiap kuasa-kuasa gelap yang mencobai dia, yang menyerang dia, yang menggoda dia, Tuhan selalu mengatakan ada tertulis. Artinya Tuhan menghadapi setiap godaan-godaan yang menyerang dia itu dengan firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, dan janji-janji Tuhan semua tertulis di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jangan takut. Ketika Tuhan Yesus di antara binatang-binatang liar itu, saudara, ayat firman Tuhan pun memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa ada malaikat-malaikat yang melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan Yesus Kristus seorang diri. Demikian juga Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan panjenengan semua. Kita mungkin boleh menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan yang di sekitar kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin sawah kita tidak bisa kita panen karena terkena banjir. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin saat ini kita mengalami banyak bencana-bencana, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan panjenengan. Ingat, Tuhan sangat peduli tidak hanya kepada organisasi, kepada orang banyak, tetapi Tuhan sangat peduli kepada personal panjenengan, pribadi panjenengan.
Mari kita ingat kisah bagaimana Petrus, murid Tuhan Yesus, yang mengalami kebingungan, kesedihan ketika mertuanya sakit. Apa yang dilakukan Tuhan? Mertua Petrus disembuhkan karena Tuhan peduli kepada Petrus. Saya dan panjenengan adalah anak-anaknya Tuhan. Percayalah, dalam situasi seperti apapun, mungkin kita mengalami banyak kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, karena banyak hal yang kita alami, sakit penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, you're not alone. Panjenengan tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong saya dan panjenengan semua. Yang terakhir, saudaraku, mengapa kita penting untuk memiliki pengharapan di dalam perjanjian Allah? Supaya kita bisa terus hidup untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita mampu memberitakan Injil. Mengapa penting kita memberitakan Injil? Karena Injil adalah berita baik, saudara. Injil itu bukan berita yang menakutkan. Injil adalah berita baik, di mana di dalam Yesus ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Kalau orang mau hidup, kalau orang mau benar, hanya di dalam Yesuslah dia harus datang. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan. Nah, banyak orang belum mengerti tentang jalan kebenaran, tentang jalan kehidupan, tentang jalan keselamatan kekal. Saat ini saya mau sampaikan, di bawah kolong langit ini, saudara, tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan jiwa kita, hidup kita, selain satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari, firman Tuhan katakan, sudah genap waktunya, bertobatlah. Mari kita benar-benar mengalami pertobatan dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan Allah untuk terus menjadi saksi-saksi Injil Kerajaan Allah. Saudaraku, tanpa pertobatan, kita sulit untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Tanpa hidup dalam pertobatan, kita hanya akan ditertawakan orang. Oleh sebab itu, mari, apapun harga yang harus kita bayar. Mungkin kita saat ini mengalami banyak keterikatan dosa-dosa. Maukah saat ini, saudara, dalam nama Yesus, keluar dari setiap ikatan itu? Stop, berhenti berbuat dosa. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun harganya. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk terus hidup di dalam pertobatan, supaya kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tugas ini berat, oleh sebab itu milikilah pengharapan di dalam janji-janji Tuhan. Bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab, saudara akan menemukan banyak janji-janji Tuhan, dan itu pasti digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan, Petrus mengatakan, tidak pernah lalai di dalam menggenapi janji-janjinya, meskipun banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu lalai. Saya pastikan, saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah lalai di dalam menggenapi janji-janjinya. Asalkan kita mau hidup di dalamnya, kita mau melakukan firman-Nya, Tuhan pasti akan menyatakan janji-janjinya kepada hidup saya dan panjenengan, saudara. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita benar-benar dimampukan oleh Tuhan untuk terus menjaga status kita sebagai orang-orang percaya, untuk terus mampu menghadapi cobaan-cobaan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, dan kita terus dimampukan Tuhan menjadi saksi-saksi Injil Kerajaan Allah. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.